Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, walaupun dalam kehidupan kita mempunyai banyak kelemahan, kita mempunyai banyak kesalahan, tetapi ketika kita mau bertobat, kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan dan memulihkan kehidupan kita dan mengampuni kita, sehingga kita boleh dipakai Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin meyakini dan mengakui serta mensyukuri ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mau mengampuni kami, memulihkan kehidupan kami ketika kami bertobat dan mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu pekerjaan pemungut cukai merupakan sebuah pekerjaan yang dianggap berdosa oleh orang-orang Yahudi. Mengapa saudaraku pekerjaan pemungut cukai merupakan sebuah pekerjaan yang dianggap berdosa? Karena pemungut cukai tugasnya adalah menarik pajak. Dan tidak jarang saudaraku, para pemungut cukai ini menarik pajak yang berlebihan, melebihi yang seharusnya. Sehingga membuat orang-orang Yahudi mengalami kerugian. Dan tidak jarang ada yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Pemungut cukai dianggap menindas orang-orang Yahudi. Ditambah lagi saudaraku, pemungut cukai ini bekerja untuk orang-orang Romawi. Hasil cukaiannya, hasil pajaknya sebagian diberikan kepada orang-orang Romawi, penjajah orang-orang Yahudi. Sehingga pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa, menindas rakyat untuk kepentingan penjajah atau orang-orang Romawi. Sehingga pemungut cukai ini merupakan kelompok orang yang dibenci, kelompok orang yang dikucilkan, kelompok orang yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang Yahudi. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan Yesus datang kepada seorang bernama Lewi. Dia bercakap-cakap dengan Lewi dan akhirnya Tuhan Yesus memanggil Lewi menjadi muridnya untuk mengikuti dirinya. Ternyata Lewi sangat merespon baik terhadap panggilan Tuhan Yesus. Karena dia merasa sangat beruntung. Di tengah-tengah banyak orang yang menolak dirinya, ternyata Tuhan Yesus mau menerima dirinya. Bahkan mengajak untuk menjadi muridnya. Lewi dengan sukacita dan dengan segera mengikut Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, percakapan Tuhan Yesus dengan Lewi pemungut cukai ini membuahkan respon yang tidak baik bagi orang-orang sekitarnya. Mereka mengatakan, dia katanya Tuhan atau Mesias. Tentu dia tahu bahwa Lewi itu pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang berdosa. Mengapa ia bercakap-cakap dengan dia dan bahkan mengajak Lewi untuk mengikuti dia? Saudaraku, mendengar respon seperti itu dengan tegas, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang sakitlah yang memerlukan dokter atau tabib. Orang sehat tidak memerlukannya. Aku datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa agar mereka bertobat, agar mereka dipulihkan, agar mereka hidup lebih baik, agar mereka kembali ke jalan kebenaran. Bukan orang benar,
orang yang merasa sudah benar dan tidak membutuhkan pertobatan. Orang yang sudah merasa benar sehingga tidak perlu memperbaiki diri. Tuhan Yesus menegaskan, Lewi si pemungut cukai ini membutuhkan pertobatan, membutuhkan pemulihan hidup, membutuhkan agar dia kembali berjalan di jalan kebenaran. Ketika Lewi bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, hidupnya diubah. Dia semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, demikian juga dengan kehidupan kita. Tentu kita menyadari bahwa kehidupan kita belumlah menjadi orang-orang yang sempurna, menjadi orang-orang yang benar dan tidak memerlukan pertobatan, menjadi orang-orang yang benar dan tidak memerlukan pembaharuan kehidupan kita. Tentu kita menyadari bahwa siapapun kita masih mempunyai kelemahan. Kita seringkali juga melanggar apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita masih seringkali melakukan dosa yang tidak jarang mengecewakan Tuhan dan menyakiti orang-orang sekitar kita. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memakai kita untuk melayani orang-orang sekitar kita, mari kita seperti Lewi, si pemungut cukai tadi, merasa terhormat, merasa dihargai, dan merasa bangga karena Tuhan Yesus memakai kita. Sehingga mari kita senantiasa melakukan koreksi diri, melakukan pertobatan demi pertobatan. Mari kita mengubah kehidupan kita jadi lebih baik, sehingga kita pun akan semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, kami mengucap syukur kepada kami yang lemah ini, kepada kami yang sering kali berbuat dosa dan melanggar perintah-Mu ini, kepada kami yang sering kali mengecewakan Tuhan dan bahkan menyakiti orang-orang sekitar kami ini, Engkau tetap mau datang mendekat kepada kami, memanggil kami untuk melayani seorang terhadap yang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Malam ini ya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami agar esok hari kami boleh siap beribadah di hadapan-Mu. Firman-Mu, puji-pujian yang kami nyanyikan, doa yang kami panjatkan akan menguatkan kami di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami juga akan beristirahat, kami menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami ya Tuhan, agar yang terbaik kami dapatkan di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada kita yang lemah dan seringkali mengecewakan Tuhan ini, kita masih dipakai Tuhan untuk melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.